Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau membahas pembiayaan ya dalam pertanian porang ya. Dan teman-teman harus bisa catat ya untuk bahan evaluasi dan koreksi apabila ini ada masukan buat saya ya. Ini selama yang saya lakukan di Demplot ya, ada perubahan dan rekayasa dan menemukan biaya minimalis daripada pertanian porang dalam 1 hektar ya. Sebagai berikut adalah langkah-langkah dalam pertanian porang ya. 1 ya, catat ya, persiapan ya. 1, membeli bibit. Dalam 1 hektar kita perlu bibit 40.000 biji ya. Ini dengan catatan ya, lahan kita sudah sesuai dengan habitat pertanian porang ya, itu di ketinggian 300 atau 250 mdpl dari permukaan laut ya. Kita tidak perlu rekayasa. 1, bibit 40.000 biji ya, sekitar 10 jutaan. 2, kita membeli POC natrium ya. Sekarang kita sudah bisa persiapkan beberapa POC ya dari masing-masing unsur. Kalau selama ini kita satu sak itu kita dapatkan ada NPK. Nah, kalau di sini kita pisah-pisahkan POC-nya. POC natrium ya, sekitar 2 liter untuk 1 hektar itu 500.000. Kemudian POC fosfat ya, itu sudah ada di kita siapin semua. Untuk 2 liter 1 hektar sekitar 500.000. Kemudian POC kalium ya, 2 liter juga 500.000 ya. Nah, kemudian ada fermentasi sekitar 2 ton ya, atau yang disenilai dengan 4 juta. Dan kemudian kapur yang pada umumnya untuk dipakai ya, bukan olahan ya. Kalau olahan itu namanya dolomit. Ini kapur murni ya, 20 sak sekitar 1 juta ya. Itu dipersiapkan aja, ini sudah 16.500.000. Kemudian masuk ke pembiayaan pengolahan lahan ya. 1, kita sewa lahan ya. Anggaplah kita sewa lahan ini ya, untuk 2 musim itu 7 jutaan. Rata-rata per tahunnya 3,5 juta. Anda bisa cek aja di lapangan, sewa lahan itu berapa. Itu untuk 2 musim 7 juta. Kemudian kita nggak mungkin nggak pagar, kita pasti pagar itu. Untuk 1 hektar itu sekitar 3 jutaan kalau kita mau pagar ya. Terus yang ketiga, persiapan lahan ya. Persiapan lahan ini maksudnya ini dalam hal maksudnya dalam persiapan lahan ini yaitu penaburan kapur ya. Kapur yang sudah kita beli tadi, kapur murni itu untuk 1 hektar ya. Itu biaya penaburannya untuk 1 hektar itu 20 sak itu sekitar 1 jutaan ya. Terus kemudian kita masuk ke pengolahan lahan ya. Lahan itu di traktor atau di kultivator ya, dibuat nggak usah bedengan, yang penting digemburkan. Setelah sudah masuk penaburan tadi, penaburan kapur. Kemudian itu nilainya sekitar 3 jutaan. Nah, setelah sudah digemburkan, sudah digedeng, kita semprot dengan natrium ya. POC natrium tadi yang sudah kita beli tadi. Itu biaya semprotnya sekitar 500.000 ya. Untuk 1 hektar ya. Nah, kemudian penanaman ya. Itu katak masuk ke dalam tanah. Katak yang sudah jadi tadi, yang sudah seperti ini, sudah muncul tunas ya. Ini sudah muncul tunas, kita tanam ya. Ini kita ada SOP-nya, ukurannya berapa masuk ke dalam tanah itu. Itu untuk 1 hektar sekitar 5 jutaan biaya tanam itu ya. Nah, kemudian setelah 15 hari di dalam tanah, udah tumbuh ya. Tumbuh, muncul tunas ini, muncul 15 hari. Naik tunasnya ke atas, sampai umur 15 hari kita semprot dengan POC fosfat ya. Itu kurang lebih nilainya 500.000 juga. Nah, kemudian di umur 30 hari kita semprot dengan POC kalium, 500.000 juga biayanya, itu kurang lebih begitu. Nah, setelah 2 musim itu untuk perawatannya kita hitung untuk 2 musim ya, perawatan selama 2 musim itu kurang lebih 3 juta, artinya 1 musim 1,5 juta ya. Nah, kemudian masuk pasca panen ya. Panen itu ada 2, panen buah sama panen umbi ya. Panen buah itu kalau 40.000 biji, anggaplah kita estimasi 1 biji ya yang sudah pasti ya, karena setiap biji porang, biji katak kalau ditanam pasti berbuah, tidak ada yang tidak berbuah, pasti berbuah. Nah, kita pakai angka terkecil yaitu 1 biji aja per pohon ya. Artinya ada kita panen di musim pertama itu 40.000. Kemudian di musim keduanya itu
lebih dari 40.000 sebenarnya. Anggaplah 2 biji karena dia sudah umbi masuknya. Umbi yang kita tanam balik itu di atas 5 sampai 7 biji dia satu musim kalau umbi. Jadi kita ambil rata-rata di situ sekitar 2 aja. 2 musim kedua, musim pertama 1, musim kedua 2. Artinya 120.000 biji untuk 2 musim. Kemudian panen umbi ya. Panen umbi dalam 2 musim kita estimasi 2 kilo karena sudah persiapan dan perawatan pelaksanaan pemupukan sedemikian rupa. Penargetan kita itu sesuai dengan pola kerja ini adalah 2 kilo untuk 2 musim. Kita tanam tadi untuk 1 hektar itu ada 40.000, adanya ada 80 ton yang kan kita panen umbinya ya. Nah, terus kemudian biaya transportasi dan handling ya sekitar 5 jutaan. Itu total dari semua pembiayaan di dalam pertanian porang adalah 50 juta totalnya untuk 2 musim. Itu secara total. Nah, jadi itu udah paham kan? Kita tanam 40.000 biji 1 hektar. Biayanya untuk 2 musim adalah 50 juta. Artinya biaya per pohon porang kalau kita dapat 2 kilo ya, itu hanya 1.100 rupiah per pohon ya. Tapi kalau dibagi dengan 2 kilo sama dengan 600 rupiah per pohon. Jadi jangan mudah mengeluh dalam pertanian porang ya. Sebenarnya kalau dihitung secara rinci oleh Anda itu, oleh para petani, itu biayanya nggak sampai 1.000 per kilo. Kalau terjadi harga 1.200, 1.300, paling jelek ya, pada tahun-tahun 2023 kemarin ya, itu sampai 1.500 sampai 2.200 per kilo. Itu masih masuk sebenarnya. Nah, manajemen Anda itu harus diperbaiki untuk mendapatkan biaya produksi yang sebenarnya. Perbaiki manajemennya, banyak-banyak berkonsultasi, berbicara, jangan menutup pikiran itu kita untuk tidak menerima masukan dari tempat lain gitu. Ya, ini harus dipahami. Jadi kalau 40.000 dapat 2 kilo 80 ton, nggak usah 2 kilo. Mau 1 kilo aja lah. 1 kilo 2 musim terjelek gitu ya. Itu sebenarnya nggak mungkin. Mungkin contoh-contoh seperti ini ya, 1 kilo 2 musim itu nggak mungkin. Tapi 2 kilo iya. Ada 40 ton, kali 5.000 aja berarti ada 200 juta, biayamu 50 juta tadi itu ya, berarti ada 150 juta per 2 musim. Itu paling gampang hitungnya tuh. Nah, secara teknis ini, teknis industri namanya, teknis produksi ya, itu teoritisnya nggak jauh ya dari situ, nggak jauh dari situ. Artinya per pohon porang paling banter itu 1.200. Kalau dia dapat 2 kilo, pembaginya lebih besar, apalagi 3 kilo ya. Kalau 2 kilo berarti 1.600 perak per pohon per kilo ya, pembiayaannya. Jadi semangat terus ya, jangan mengeluh, belum bekerja udah mengeluh, jangan patah semangat, tetap semangat. Berapapun harga porang, biaya produksi itu tetap masuk ya, karena secara volume kita tanam itu pasti di angka itu 40 ton, pasti di angka itu, nggak jauh dari situ. Kecuali Anda tanam cuma 10.000, biayanya bengkak, itu kesalahan manajemen di tingkat petani ya. Nah, sekira itu tambahan lanjutannya dari saya, bagian dari pembiayaan tadi ya. Sekilas itu pembiayaan dalam porang, tolong dicatat dan koreksi. Dan untuk mendapatkan informasi mengenai POC natrium, fosfat dan kalium, kapur, kemudian fermentasi, bisa hubungi langsung dengan saya. Karena itu hasil penelitian kita. Dalam 1 musim kita mampu, setelah pola seperti ini, kita mampu 1 kilo. Untuk katak yang sebesar kelerengnya. Cuma di kataknya juga ada ada pengolahan khusus juga. Bagaimana katak itu bisa muncul tunas sebelum waktunya. Itu ada pengolahan khusus, itu rahasia perusahaan lah ya. Jadi umbi itu bisa tumbuh tunas walaupun belum waktunya ya. Bisa dipercepat maksudnya. Ada penanganan khusus di situ. Jadi sekian, begitulah pembiayaan porang yang sebenarnya di dalam pertanian porang ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.